perlu menyampaikan 6 pokok persoalan. Pertama, ada beberapa pasal yang sebenarnya disangkakan, yaitu pasal 3, 4, dan 5, ya, Undang-Undang Pencucian Uang sekaligus pasal 607. Padahal ini pasal-pasal undang-undang lama yang sudah dicabut, ya, oleh pasal 622 ayat 1 huruf X KUHP baru dan pasal 3 ayat 1 ya Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP yang mewajibkan penyidik memakai aturan yang lebih menguntungkan tersangka, ya, asas favorable rights itu ini bukan pilihan tapi perintah undang-undang. Dimasukkan secara resmi ke PN Jaksel pada hari ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa pengajuan pra-peradilan ini adalah bagian dari upaya dan niat baik bersama untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidananya dan juga dari aspek administrasi dalam proses penyidikan. Kenapa? Karena sebuah proses hukum itu baru bisa disebut proses hukum yang benar kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum acara. Jadi konteks utamanya adalah mari kita sama-sama menguji bagaimana proses penanganan perkara untuk Pak FA ini. Nah, tentu saja di hukum acara nanti ada detailnya, teknisnya. Yang diuji adalah upaya paksa yang sudah dilakukan dan seluruh dokumen hukum yang terkait dengan hal tersebut. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa upaya untuk melakukan pra-peradilan ini bisa digunakan oleh semua pihak dalam semua perkara. Jadi tidak ada isu kekhususan di sini karena ini adalah upaya yang berlaku untuk semua perkara. Pra-peradilan bukan cara atau bukan langkah untuk menghindari proses hukum. Ini adalah hak yang dijamin agar kita semua bisa lebih terang melihat bersama-sama nanti proses persidangannya menguji semua aspek pemenuhan atau tidak terpenuhinya hukum acara. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya, ya, saya bilang setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, berikutnya silakan Bang Firman untuk menyampaikan beberapa hal. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami tim kuasa hukum pra-peradilan Pak Dr. Febri Adriansyah perlu menyampaikan 6 pokok persoalan. Pertama, ada beberapa pasal yang sebenarnya disangkakan, yaitu pasal 3, 4, dan 5, ya, Undang-Undang Pencucian Uang sekaligus pasal 607. Padahal ini pasal-pasal undang-undang lama yang sudah dicabut, ya, oleh pasal 622 ayat 1 huruf X KUHP baru dan pasal 3 ayat 1 ya Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP yang mewajibkan penyidik memakai aturan yang lebih menguntungkan tersangka, ya, asas favorable rights itu ini bukan pilihan tapi perintah undang-undang, sifatnya imperatif. Asas ini bukan kekhususan di Indonesia saja, tapi ini sudah berlaku universal, baik negara civil law maupun common law, sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, bukan kemurahan hati aparat penegak hukum. Yang kedua, pasal 15 ayat 1, ya, pasal 49 ayat 1 merupakan covenant internasional tentang ICCPR. Ya, jika terjadi tindak pidana, undang-undang yang menetapkan hukuman lebih ringan, ya, pelaku berhak memperoleh manfaat, ya, dari ketentuan ini. Ini dirumuskan sebagai hak di dalam instrumen hak asasi. Demikian juga pasal 49 ayat 1 Piagam Hak Fundamental Uni Eropa, KUH Prancis pasal 112 dan KUH Belanda pasal 1 ayat 2 dan KUHP Jerman pasal 2 ayat 3 mewajibkan penerapan ketentuan yang paling ringan
terhadap tersangka. Kemudian Pengadilan Uni Eropa dan perkara gabungan C387, C391, C402 kasus Berlusconi menyatakan penerapan hukuman yang lebih ringan merupakan bagian konstitusional dari anggota termasuk hak dasar. Kemudian soal trading in influence, ya, perdagangan pengaruh belum diatur sebenarnya, ya, sebagai kejahatan. Penetapan tersangka nomor perkara ini TAP 03/2006 tanggal 24 Juli pada bagian menimbang huruf C menyebutkan trading in influence Indonesia memang meratifikasi UNCIC, tapi belum ada undang-undangnya, ya, yang menjadikan ini tindak pidana. Mahkamah Agung pun sudah menegaskan itu dalam putusan nomor 97 PK Pitsus 2019. Kemudian tidak adanya tindak pidana asal sampai hari ini. Pencucian uang harus punya kejahatan asal yang dirinci sifatnya dalam yang disebut hanya dugaan korupsi tahun 2018 sampai 2026 tanpa satupun pasal korupsi, tanpa perbuatan konkret. Klien kami tidak tahu persis apa sesungguhnya disangkakan. Persoalan ini memang sudah pernah diputus pada kasus Tubagus Hairi Wardana di PN Tipikor Jakarta Pusat nomor 9/2019. Selanjutnya beberapa hal saja kami sebutkan. Penetapan tersangka dua kali dalam perkara yang sama, ya, ini menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya sudah menetapkan klien sebagai tersangka pada 10 Juli 2006. Tapi Kejaksaan Agung mengulanginya, ya, pada 24 Juli 2006. Menyangkut dugaan peristiwa yang sama. Ini membuka peluang satu orang dituntut dua kali. Kemudian proses tergesa-gesa dan penandatangan oleh pejabat yang tidak berwenang. Ini bagian yang penting karena menurut kami dalam peraturan kejaksaan sendiri kewenangan itu bukan miliknya. Pasal 37 Perja nomor per 002/2017 fungsi Jampitsus bersifat administratif, ya, dan kebijakan, perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, tidak ada fungsi penyidik. Nah ini, kemudian terakhir pasal 347 dan 36 Perja 06 diatur terakhir dalam Perja 3 tahun 2024, pelaksanaan pengendalian penyidikan itu dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang ada pada Direktorat Penyidikan yang dipimpin oleh Direktif Penyidikan, bukan pada Jampitsus. Kemudian pada pasal 168 ayat 4 Perja 039/2010 tegas menyebutkan Direktur Penyidikan sebagai pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka. Sebagai perintah penahanan juga tidak menyebutkan alasan konkret kenapa klien kami perlu ditahan. Pasal 103 huruf B KUHP mewajibkan pencantuman alasan penahanan dan pasal 105 KUHP membatasi, ya, alasan itu pada keadaan tertentu. Mangkir 2 kali, menghambat pemeriksaan, melarikan diri, merusak barang bukti, atau mempengaruhi saksi. Karena dianggap untuk itu diperlukan penahanan. Jadi yang kami mohonkan, kami minta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka 2 penahanan tanggal 24 Juli 2026 tidak sah. Dan meminta kepada Kejaksaan Agung membebaskan klien kami dari tahanan serta menghentikan penyidikannya. Kami menegaskan bahwa persoalan cara penegakan hukum yang seperti ini, penegak hukum tidak boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Selebihnya kami serahkan kepada majelis nanti dalam penilaian. Itu saja. Pak Rizie ada tambah? Ada yang sedikit saya tambahkan. Ya. Tengah aja, Pak. Ke tengah. Jadi gini, Ya, silakan. rekan-rekan semua ya, kita bicara di sini masalah pra-peradilan. Yang kita uji di sini adalah formil acara, bukan materi. Jadi mohon maaf, jadi kalau ada pertanyaan menyangkut materi, belum bisa kami jawab di sini. Itu yang harus dipahami. Satu. Kedua, dalam materi ini adalah persoalan administrasi dan proses-proses dilakukannya upaya paksa. Nah, proses-proses upaya paksa ini yang kami ajukan keberatan-keberatannya. Di antaranya seperti tadi dia bilangin abang kita, masalah di proses penyidikan, adanya yang harus mengikuti ketentuan proses. Ya, kalau lebih konkretnya mungkin ya, apakah mungkin seorang penyidik yang memerintahkan langsung untuk membuat penetapan tersangka? Mungkin seperti itu. Nanti kita ujilah di sana. Kurang lebih seperti itu agar dipahami sehingga kami tidak kewalahan untuk menjawab materi. Karena kami di sini memang tidak mengajukan materi. Tetapi mungkin hanya menyentuh saja untuk membuktikan apakah itu bagian dari proses yang benar. Oke?
Bisa dipahami semua? Terima kasih. Itu saja. Ini berarti dua gugatan yang langsung dimasukkan atau hanya satu gugatan dulu? Terus yang kedua, kalau kita lihat dari gambar perjalanan kasusnya kan yang ditangani oleh Kompas Tipikor maupun Polda Metro Jaya, Pak Febri ini belum sama sekali diperiksa sebagai saksi, langsung sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian keluarlah sprindik baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada saat pelimpahan. Pada saat paginya dia diperiksa sebagai saksi, malamnya dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan gitu. Oke. Sudah paham. Kita paham. Siapa yang mau jawab? Saya aja. Jadi gini, betul di sini ada dua persoalan. Persoalan pertama, proses upaya-upaya paksa yang dilakukan sebelum diterima oleh kejaksaan. Maka itu di dalam satu permohonan tersendiri. Persoalan kedua adalah proses dan upaya-upaya paksa setelah dilakukan oleh kejaksaan. Itu di dalam suatu permohonan sendiri. Sehingga pada hari ini kami mendaftarkan dua permohonan. Clear? Termohon di dua berkas. Oke? Oke, cukup Nanti ya. dicek. Ada pertanyaan lagi? Apa benar katanya selama proses di Kejaksaan Agung belum ada dokumen atau surat-surat ini penyitaan baru? Artinya Kejaksaan Agung masih pakai dokumen penyitaan dari Mabes Polri. Itulah yang akan kita uji. Satu. Mungkin contohnya itu yang akan kita uji. Contohnya nanti gini. Ini sudah mulai ada kami lihat ya di dalam proses itu seperti klien kami itu dipanggil tanggal 20 misalnya, diwajibkan tanggal 22 datang. Di dalam hukum acara itu harusnya panggilan yang patut dikasih waktu 3 hari. Dan itu dilakukan sampai sekarang oleh Kejaksaan Agung terhadap semua para saksi. Sehingga kami sendiri melihat apakah masih dihormati hukum ini. Itu prosesnya yang kami akan uji di sini. Oke? Terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman. Masih ada pertanyaan terakhir? Ada koordinasi nggak dengan pra-peradilan yang diajukan sama Don Vito? Soalnya kan salah satu yang akan diuji adalah penggeledahan paksa di rumah yang disentul. Itu kan ada kaitan berkelindan juga antara Pak Febri dan Pak Don Vito. Akan ada koordinasi atau gimana? Tim kami ini, tim advokat ini, kliennya adalah Pak Febri Adriansyah, mengajukan 2 permohonan. Apakah tim lain atau tersangka lain atau pihak lain mengajukan pra-peradilan juga, itu hak masing-masing. Jadi kami hanya bisa mengatakan apa yang kami ajukan begitu. Jadi ada 2 permohonan diajukan secara bersamaan dengan harapan yang penuh nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan betul-betul melihat secara detail dan secara adil penerapan hukum acara ini. Itu ya yang bisa kalau pihak lain mengajukan ya itu di luar domain kami. Kami fokus di pra-peradilan yang diajukan sekarang saja. Mas izin berarti untuk permohonan dalam hal ini Polres dan Kejagung. Tadi sudah dijawab soal itu. Silakan pertanyaan lain kalau ada. Cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih semua ya. Mari ya.